Kita akan memulai pukul 10, Bapak Ibu Guru, apabila partisipan sudah mencukupi minimum attendance, nanti akan kami memberitakan kembali. Ini kami total sudah ada 70 partisipan. Selamat pagi. Selamat pagi dari Toba SMA Negeri Siantar, Narumonda, Pak Freddy Pangaribuan. Selamat pagi, Pak Freddy. Selamat pagi, Pak Freddy. Ini Mas Eki, saya lihat. Wah, Pak Victor. Ya, selamat bergabung, Pak Victor. Saya udah lihat di beberapa chat dari Bapak Ibu sekalian, ada yang dari Papua ya. Saya shock juga nih. Wah, jauh banget dari Papua ya, bisa gabung sama kita ini, luar biasa sekali nih semangatnya. Oh iya, betul. Ada juga Bu Mumpuni Martini dari SMA Negeri 5 Cimahi. Wah, ini saya dulu sekolah di Cimahi, Bu. SMP 1 Cimahi nih kebetulan nih. SMP saya SMP 1 Cimahi, jadi sama sama SMA 5 Cimahi nggak begitu jauh ya. Di Citerep kalau nggak salah ya, di SMA 5 itu ya, kalau nggak salah ya. Saya juga takutnya lupa. Lalu ada Pak Freddy Pangaribuan. Ini juga saya beberapa tadi masih lihat ada dari Siantar nih. Iya nih, dari Siantar, Narumonda. Ya, kebetulan nih Bapak Ibu, mertua saya orang Siantar nih Bapak Ibu ya. Oh, siapa tahu kenal ya Pak Victor? Iya, siapa tahu kenal. Ini ibu mertua saya guru di SMP 4 Pematang Siantar. Kemudian bapak mertua saya lupa ngajarnya di SMP mana. Bapak Tulutan Lumban Gaul di Siantar juga. Nanti siapa tahu mungkin ada dari Bapak Ibu yang kenal ya. Boleh chat ya. Pak Victor, kalau misalkan dilihat nih dari chatroom Bapak Ibu guru sekarang, ada yang udah masuk sekolah sepertinya ya Pak Victor ya? Oh gitu ya, saya belum lihat. Kira-kira yang mana Mas Eki yang udah masuk sekolah nih? Saya belum ini sepertinya ada beberapa ibu guru, Bapak Ibu guru sekalian yang layar belakangnya itu lemari khusus, khas banget kalau di sekolah-sekolah itu. Banyak rak-rak buku kali ya? Iya. Atau mungkin juga Mas Eki ini mungkin di sekolah numpang wifi kali ya, sebenarnya nggak ada kelas kali ya. Mungkin ada yang udah mempersiapkan untuk tahun ajaran baru sepertinya Pak Victor. Iya benar juga. Siapa tahu Bapak Ibu mungkin walaupun PSBB, tapi mungkin ke sekolah ya, tetap mempersiapkan untuk tahun ajaran baru. Sudah ada PPDB juga mungkin ada yang sudah dibuka. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau cerita di kolom chat, silakan bisa cerita kalau lagi yang ada di sekolah, apa yang aktivitas yang dilakukan, mungkin ya gitu, Mas Eki. Oh iya, betul. Pak Victor nih ada lagi dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, Man 1 Pontianak, Selor Kalimantan Utara, Kupang. Dari Anda, selamat pagi, SMA Negeri 1 Polewali Provinsi Sulawesi Barat. Wow, alhamdulillah sekarang lebih banyak ya Pak Victor ya dari Indonesia paling timur juga ada. Sudah ada ke Papua kayaknya. Jadi webinar kedua kita ini kayaknya makin banyak. Berapa partisipan tadi yang mendaftar Mas Eki? Ada berapa? Yang mendaftar ada 457 partisipan Bapak Ibu guru. 457 ya, ini mungkin webinar terbesar yang pernah kita lakukan kali ya. Iya, sepertinya. Ya. Ada lagi dari Sulawesi dari Jakarta Barat juga. Ada juga dari Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bu Eni Hartini. Selamat pagi Pak Reski Aziz ya dari Sulawesi Barat. Lalu ada dari Samarinda juga nih, ada Samarinda. Kota Waringin Timur itu di mana ya Mas Eki ya? Waringin Timur di mana ya? Saya takut salah nih. Waringin Timur. Wah, ada juga ini Bu Hanita atau Pak Hanita, saya nggak tahu. Hanita Simangunsong dari SMA Balige. Wah, ini Balige. Yang webinar kedua jadi banyak dari Sumatera Utara ya. Ibu Hanita. Ibu Hanita ya. Wah, salam kenal Bu Hanita Horas. Bu Hanita. Ibu. Lalu ada juga Suryati. Ini Bapak atau Ibu? Saya takut salah ya, Pak Ibu. Kota Waringin Timur itu Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Oh iya. Ini Kalimantan Tengah ini, mohon maaf saya juga takut salah, ini ya Kalimantan provinsi baru ya kayaknya yang dulu sempat di daerah otonomi baru kayaknya ya. Kalimantan Tengah. Lalu ada juga dari SMA 84 Jakarta. Ada. Oh, bukan katanya. Bapak Ibu guru, mohon maaf sebelumnya supaya kita tidak salah sebut, boleh sebutkan Bapak atau Ibu ya Pak? Iya. Benar. Jadi supaya nggak salah. Ibu Sari, Bapak siapa gitu. Ya. Supaya kita tidak salah menyapa. Bu Mega ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Lalu dari Ibu Sri Wahyuni dari SMA 3 Ponorogo. Wow. Iya, Ponorogo ya. Baik Bu Sari 109 Jakarta.
Wah, ada yang dari Medan lagi nih, Pak Victor. Bu Dewi, Man 1 Medan. Wah, jadi saya jadi ada pulang kampung ini virtual nih kayaknya saya. Iya ya, walaupun nggak bisa kemana-mana, tapi berasa kayak Iya, kemana-mana ya Pak Victor waduh, ya. asik juga nih kayaknya webinarnya ketemu sama Bapak Ibu guru dari Sumatera Utara. Lalu ada dari Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Dari SMA Negeri 1 Ambarawa, Semarang. Bu Heni Riani, English teacher. Wah, senang bisa Wah, bergabung. good Terima morning kasih. Ibu Heni. Good morning Bu Heni Riani. Lalu ada Ibu Ima Damayanti kayaknya ini dari SMP 1 Leles atau Leles ya. Ini Leles, Sundanya ya? Harus benar nih. Leles ya. Leles. Baik. Wah, makin banyak chat yang masuk ini. Yang Magetan Jawa Timur, dari SMA Pangkal Pinang juga, SMA 1. Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke, baik. Saya dulu pernah ke Kolaka tuh, Pak Victor, waktu zaman di Kementerian Kelautan. Bagus banget. Pernah? Ngapain Mas Eki ke sana tuh? Biasa, anak pulau. Oh, dinas. Bagus banget di Sulawesi itu pantai-pantainya, subhanallah. Iya. Ada di SMA Negeri 5 Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Oke. Lalu ada dari Bekasi juga. Dari Bekasi ada ya. Lalu ada juga Assalamualaikum Kurnia Miralis. Ibu, ini sekali lagi Bapak atau Ibu boleh sebutkan ya Pak Ibu biar kita nggak salah sebut ya Bapak Ibu ya. Oh ya Pak Victor, berhubung ini sudah lebih dari 100, nanti jam 10 kita bisa mulai ya. Baik, jam 10 kita akan mulai ya. Ini jam Oke, 10 menit, sekitar 10 menit lagi. Baik. Sekitar 10 menit lagi ya. Saya Paula Yeni dari SMP Saverius Bandar Lampung. Lampung, baik. Lalu ada lagi Ibu Winarti dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Assalamualaikum Bu Winarti, salam kenal, salam sehat buat Bapak Ibu sekalian juga. Ini boleh cerita, ya. Bapak Ibu guru ini yang pergi ke sekolah, hebat nih Pak Victor, tetap menjaga aturan untuk pakai masker, luar biasa. Bapak Ibu guru tetap jaga kesehatan semuanya ya. Iya, tadi yang sempat terlihat di Zoom juga ada Bapak Ibu yang malah pakai masker juga ya, walaupun webinar ya. Iya. Luar biasa komitmen untuk menjalankan PSBB-nya. Tapi kayaknya nggak semua daerah juga ya Mas Eki, mungkin yang lagi PSBB, apa mungkin Bapak Ibu bisa cerita di tempatnya apakah ada yang tidak PSBB, siapa tahu mungkin ada yang melakukan pembelajaran seperti biasa, kita nggak tahu ya Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa cerita juga sedikit di chat-nya. Iya boleh, nanti di-share di chat. Assalamualaikum Ibu Kusuma Jati dari 984 Jakarta, lalu ada ini Bapak atau Ibu ya, ini Muji Kurniatining sih dari SMA Negeri 1 Patimuan dari mana itu saya juga mungkin kurang tahu ya Patimuan. Ibu Mega katanya kami PSBB, baik Bu, tetap jaga jarak. Kemudian Pak Waryanto kayaknya ya dari SMP 4 Purwokerto. Oh ya Bapak Ibu Guru, saya juga ingin mengingatkan kembali untuk sesi webinar kali ini, durasinya akan sedikit lebih panjang Pak Victor ya. Ya. Sekitar 1,5 jam seperti itu. Assalamualaikum, selamat kenal Agus Junaidi Sulaiman dari SMA 1 Cilegon, Banten. Ya. Sama dari Polewali. Oh, ada Bapak Sugiono dari Man 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Oh, dari Banda Aceh juga ada nih, Pak Victor. Bu Murniati Sofyan, SMA Negeri 9, Banda Aceh. Wah, ini udah ada yang dari Aceh, terus ada dari Papua, kita lebih seluruh luas. Indonesia ya. Iya, luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya sudah nasional nih webinarnya nih. Lalu ada dari ini Bu Nur Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur Hasanah dari Man 1 Sopeng, Sulawesi Selatan. Ini belum ada dari NTB, NTT belum ada Mas Eki ya kayaknya ya. Belum lihat saya Pak. Belum lihat ya, belum sejauh ini, dari Maluku juga belum. Mudah-mudahan ada yang join dari sana. Baik, silakan Bapak Ibu boleh sambil memperkenalkan diri dan juga mungkin lagi di mana, apakah di rumah atau di sekolah, boleh cerita sedikit aktivitasnya di webinar ini, posisinya lagi berada di mana. Lalu ada lagi-lagi Bu Melati Kumala Dewi dari Siantar. Waduh, ini dari Siantar banyak juga nih. Waduh, banyak nih Pak Victor ya. Bisa cerita nih sama Bapak Ibu mertua saya nih kayaknya nih. Sayangnya Bapak Ibu mertua saya nggak bisa join nih sekarang. Aduh. Oh, ada yang dari NTT Pak Victor, Ibu Dian dari SMA Giovanni NTT. Salam kenal Ibu Dian dari SMA Giovanni. Kemudian
Bu Ada Endang Bu Purwati Endang kan? dari SMA Negeri 2 Tabanan. Tabanan di mana ya Mas Eki? Tahu nggak Mas Eki? Tabanan. Nggak tahu. Bali? Oh Bali ya? Mungkin saya nggak tahu, saya juga lupa. Bali ya kalau nggak salah. Baik. Oke, ini ada Seman satu Mau Ponggo dari SMA Negeri 1 Kendal. Oh iya dari NTT ada lagi. Juga nih settingnya nih. Lalu ada Pak Suharman ya dari Tapanuli Utara. Waduh, dari Tarutung. Ini paman saya juga ada nih di Tapanuli Utara nih. Saya lupa SMP mana nih. Di Onan Hasang. Paman saya ngajar geografi di sana. Tapi saya lupa Pak mata pelajarannya apa. Lalu ada oke, Pak Freddy Pangaribuan. SMA Siantar. Oh, bukan dari Siantar ya, tapi itu Toba di Porsia. Oh, baik Pak. Terima kasih atas koreksinya. Tapi karena namanya Siantar, saya kira itu dari Pematang Siantar. Oh, bukan ya? Bukan ya. Oke, baik. Makasih Pak Freddy. Oke. Ada Assalamualaikum, saya kenal dari Suhari dari SMA N 10 Semarang. Oke. Daerahnya Pak Ganjar Pranowo ya ini ya. Oke, baik. Kemudian ada ini Bu Marta. Tanjung Selor. Oh, ada ya, Bu Maya Gustina dari Seman 1 Tanjung Selor, lalu ada Bu Marta Tindaon dari Seman 1 Siantar. Ibu Sonia Peters, SMAK Citra Bangsa Kupang. Wow. Kupang, baik. Sama Telkom Sekar Kemuning Cirebon belum di absen dulu. Baik, ini Pak Jainuri kayaknya ini ya. Salam kenal Pak Jainuri Albantani dari SMA Telkom Sekar Kemuning. Wow, ada Ibu Evi Yuliana dari SMA Negeri 6 Mimika Papua. Lagi dari Papua. Terima kasih Bu Evi. Di Papua berarti jam berapa sekarang Mas Eki ya? Jam 12 kali ya? Beda 2 jam kalau nggak salah ya. Ya, udah hampir jam 12 ya. Jam 12. Ya, baik. Lalu masuk lagi ini ada Assalamualaikum, saya Ibu Rumiati ini kayaknya dari Seman Negeri 1 Rembang, Jawa Tengah, perbatasan dengan Jawa Timur. Salam kenal Ibu Rumiati, kemudian juga salam kenal untuk Bu Siti Nurjana masih dari SMA Negeri 1 Rembang. Wah, sama ini ya. Bu Rumiati sama Bu Siti kayaknya sama ya. Saya belum Ibu Eni saya belum absen dari mana? Oh ya, Ibu Eni boleh dari mana Ibu Eni? SMA Negeri 1 Patimuan Cilacap Bu Holiah ini sepertinya. Lalu ada lagi dari Aceh nih. Oh ya. SMAN Modal Bangsa Arun Loksmawe Aceh. Terus ini dari Hanim dari SMA 1 Tanjung Kaltara. Ini juga ada Kaltara juga SMA Negeri Tanjung Selor. SMA Negeri 1 Belitang, SMPN 1 Pacet Mojokerto dan SMAN 47 Jakarta. 3 menit lagi ya Pak Victor ya. Baik, 3 menit lagi kita akan mulai. Selamat siang, ini Pak Mangatur Simbolon dari Seman 1 Balige. Selamat siang Pak Mangatur. Horas Madilihita Saluhutna. Oke, lalu ada Assalamualaikum, salam kenal dari SMP Negeri 18 Bandung. Ini Bu Umi kayaknya, Bu Umi Kurnia. Assalamualaikum Bu Umi, saya juga SMA saya di Bandung, saya Seman 2 Bandung di Ciamplas Bu. Jadi saya sudah nggak asing lah, karena saya orang Bandung sebenarnya. Jadi tiasa nyari Sunda tiasa, abdi mah. Ngomong Batak juga bisa gitu. Bapak-Ibu ya. Oke. Lamun abdi mah Sunda. Sunda aja Mas Ekinya, atau Akang Eki, atau yang lain sanes emasnya, nyebatnya ya. Oke. Halo Seman 53 Jakarta. Selamat siang semua, selamat siang. Bu Revina sepertinya nih ya. Oh ya Pak Victor, ingin mengingatkan sekali lagi pada Bapak Ibu Guru nanti di tengah sesi kita akan memberikan absen dan feedback yang Bapak Ibu Guru wajib untuk isi sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan sertifikat online. Jadi ini seperti tiketnya untuk mendapatkan sertifikat online Pak Victor. Jadi setelah nanti kita share linknya yang berisi feedback dan absen, nanti kita mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa mengisi link tersebut. Seperti itu Pak Victor. Jadi ada sertifikatnya ya Mas Eki ya bagi peserta yang ikut hari ini ya Mas Eki ya? Ya, online certificate insya Allah 7 hari kerja akan kami proses. Baik. Gitu, makanya untuk bisa diisi absen dan feedback-nya nanti. Baik, 1 menit lagi Pak Victor ya. 1 menit lagi kita sudah bisa siap-siap nih ya. Kita sudah ada 183 partisipan. Wow, 183 ya. Baik. Assalamualaikum, salam kenal, saya ini Bu Teti sepertinya, Titi Hamidah dari Seman 1 Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Waalaikumsalam Bu Teti, salam kenal. Kemudian
Sebelumnya ada juga Bu Siti Nuryati, ada Ibu Melisa Salenusa, ada juga Pak Hadi Triana sepertinya ini ya. Salam kenal Abi di SMP 1 Garut. Oke. Ini dari Seman 2 Balige. Salam kenal Horas, Pak. Ini Pak atau Bu Rimbang? Namanya saya nggak tahu sebut. Banyak dari Medan ya, Pak Victor? Iya, banyak nih. Ada juga dari Bu Wawa. Bu Wawa Bukit Tinggi. Dari sekolah mana ini Bu Wawa nih ya? Kalau boleh dilengkapi coba. Halo. Wah, Pak Victor sudah mulai jam 10 nih, Pak baik. Victor. Baik, kita mulai saja ya. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di sesi webinar atau seminar online yang kedua pagi hari ini bersama Kuiper dengan topik pembelajaran jarak jauh. Dan sesi kali ini sudah ada 457 partisipan yang mendaftar, namun saat ini masih ada 164 dan akan bertambah. Karena pesertanya lebih banyak, maka waktu sesi webinar kali ini akan lebih panjang Bapak Ibu Guru. Jadi sekitar 1,5 jam. Sesi webinar kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Rizky Ramdhani, sebagai host, dan Pak Victor Piawai sebagai internal super teacher Kuiper yang akan menjadi narasumber kita nanti. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, demi kelancaran sesi webinar pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, semua partisipan akan kami atur ke dalam mode mute. Yang kedua, jika ada yang ingin berbicara atau bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilakan untuk menuliskannya pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu Guru sekalian, latar belakang diselenggarakannya webinar bersama Kuiper kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara kita mencermati kondisi-kondisi yang terkini di Indonesia, seperti COVID-19 dan PSBB memaksa sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran secara jarak jauh. Yang kedua, adanya ketidakpastian proyeksi praktek dan jadwal pendidikan. Yang ketiga, adanya arahan Mas Menteri Nadiem yang mengemukakan 7 tips mengajar di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah jangan stres. Yang kedua, mencoba membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil. Yang ketiga, mencoba project-based learning. Yang keempat, alokasikan lebih banyak waktu bagi murid yang tertinggal. Yang kelima, fokus kepada yang terpenting. Yang keenam, sering nyontek antar guru. Dan yang terakhir, have fun. Karena kalau misalkan semuanya bahagia, pasti gampang. Sebelum kita mulai sesi webinar pagi ini, mari sejenak kita refleksi terlebih dahulu bagaimana caranya kita semua dapat melakukan PJJ dengan baik. Yang kedua, apa saja potensi yang dapat kita gali lebih dalam lagi dari praktik PJJ sehingga kualitas pembelajaran dapat lebih ditingkatkan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita undang bersama Pak Victor Piawai sebagai narasumber kita pagi hari ini yang akan memberikan informasi-informasi penting seputar PJJ. Kepada Pak Victor Piawai, saya persilahkan. Terima kasih Mas Eki atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian, selamat siang juga untuk Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia Timur. Kiranya Bapak Ibu guru senantiasa dalam keadaan sehat dan yang nggak kalah penting, tetap semangat berpuasa bagi yang menjalankannya. Tidak terasa Bapak Ibu sudah beberapa hari lagi kita akan menuju Idul Fitri dan ternyata Bapak Ibu di sini tetap semangat ya mengikuti webinar ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, perkenankan sekali lagi saya memperkenalkan diri. Nama saya Victor Piawai. Saya saat ini mengajar sebagai guru ekonomi dan akuntansi di Kuiper Indonesia. Saya menjadi guru sejak tahun 2009 dan saya sudah bergabung dengan Kuiper Indonesia sejak tahun 2014. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang juga mengajar lebih lama ya, mengabdi lebih lama dari saya sebagai guru. Nah, ini latar belakang saya Bapak Ibu, keluarga besar saya juga nggak jauh-jauh dari profesi keguruan. Almarhum kakek saya adalah kepala sekolah di salah satu SD di Tapanuli Utara. Bahkan ayah dan ibu mertua saya juga saat ini masih aktif mengajar sebagai PNS di Pematang Siantar. Nah, harapannya tentunya dengan perkenalan diri kita ini dan juga lewat webinar ini, kita bisa menjadi membuka tali silaturahmi ya Bapak Ibu ya dengan webinar ini, dengan kegiatan ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing dan berdiskusi terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang sudah kita lakukan mungkin sekitar 3 bulanan ini kali ya Bapak Ibu ya. Nah, sharing dan diskusi kita diharapkan tentunya bisa interaktif dengan Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan saling bertukar pemikiran dan juga pengalaman terkait dengan berbagai hal yang akan kita bahas hari ini. Nah, pertama-tama saya ingin banget nih ngajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama merefleksikan kembali makna dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, di situ dikatakan bahwa pembelajaran
adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, di sini yang bisa kita garis bawahi sama-sama adalah kalimat lingkungan belajar. Kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa lingkungan belajar yang dimaksud di sini salah satunya adalah lingkungan sekolah tempat kita sehari-hari ya berinteraksi dengan anak-anak kita. Hanya saja ketika PSBB diberlakukan, kita nggak bisa nih melakukan proses pembelajaran di sekolah seperti biasa. Hingga akhirnya model pembelajaran jarak jauhlah yang diterapkan untuk saat ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah PJJ ini benar-benar bisa menjembatani proses pembelajaran seperti yang lazim kita lakukan di sekolah? Nah, untuk menjawab hal ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama melihat beberapa karakteristik dari PJJ. Karakteristik PJJ yang pertama adalah interaksinya bersifat tekstual atau virtual. Nah, jadi di sini kita sebagai guru tidak dapat bertemu dan berinteraksi langsung dengan siswa, tetapi hanya bisa dalam model chat atau video call. Kemudian karakteristik dari PJJ yang kedua adalah sumber pembelajaran menjadi cenderung meluas. Jadi di sini anak-anak kita bisa mencari sumber belajar lain selain dari kita sebagai guru. Kemudian karakteristik PJJ yang ketiga adalah intensitas kesegeraan kontrol guru menjadi cenderung berkurang. Nah, kalau biasanya di kelas kita bisa langsung tegur anak kita yang lagi ngobrol pas pembelajaran, tapi mungkin saat PJJ kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya, siapa yang lagi ngobrol, siapa yang merhatiin ya, jadinya kontrol kita ke anak-anak tuh cenderung agak berkurang. Kemudian karakteristik PJJ yang keempat adalah intensitas kesegeraan komunikasi menjadi cenderung berkurang. Nah, ini sebenarnya juga hampir sama dengan yang kita bahas sebelumnya, Bapak Ibu, terkait dengan intensitas kesegeraan kontrol ya. Jadi saat PJJ, komunikasi kita dengan anak-anak juga jadi terbatas. Pun demikian komunikasi antara satu anak dengan anak lainnya. Kemudian karakteristik PJJ yang terakhir adalah PJJ ini sangat dipengaruhi oleh pengaturan diri sendiri atau self-regulation. Nah, jadi di sini anak-anak kita dituntut untuk mampu mengatur dirinya sendiri agar terbiasa dan mampu menjalankan PJJ dari rumah dengan segala situasi dan kondisi yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Nah, berdasarkan berbagai karakteristik dari PJJ ini, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih bentuk terbaik dari PJJ yang bisa kita sama-sama implementasikan? Nah, di sini kita bisa sama-sama sharing ya Bapak Ibu ya, terkait dengan berbagai bentuk PJJ yang umum untuk dilaksanakan. Bentuk umum yang pertama adalah distribusi soal. Nah, ini mungkin sebagian Bapak Ibu pasti melakukannya Bapak Ibu ya, karena saya sendiri selama WFH ini, saya cukup banyak menerima DM nih. Jadi dia punya Instagram, saya pengguna Instagram, saya banyak sekali menerima DM-DM dari anak-anak yang ngirimin soal-soal. Jadi mereka foto soalnya, kemudian dia kirim ke saya dan tanya, Kak Victor ini cara ngejawabnya gimana gitu ya. Nah, dari berbagai fakta tersebut saya bisa menyimpulkan, oh ternyata benar ya Bapak Ibu guru di Indonesia ini pasti banyak melakukan distribusi soal. Nah, mungkin sebagian besar kita juga melakukannya Bapak Ibu ya. Oke, itu bentuk yang pertama. Nah, bentuk umum yang kedua adalah WhatsApp group. Nah, ini juga pasti sebagian dari kita pasti melakukannya Bapak Ibu ya. Bahkan selama masa pandemik ini, mungkin channel grup WA kita ini jadi nambah Bapak Ibu ya. Ada WA grup kelas IPA 1, kelas IPA 2, IPS 1, IPS 2. Bahkan saya sendiri secara pribadi, karena saya sekarang lagi melanjutkan studi S2, saya juga kuliah online, jadi saya juga punya grup WA dengan dosen, dengan teman-teman mahasiswa. Jadi selama pandemik ini grup WA kita jadi makin nambah gitu ya. Nah, di WhatsApp grup ini tentunya bisa jadi media bagi kita untuk kita berbagi soal, berbagi jadwal belajar, berbagi materi dan sebagainya. Nah, itu adalah model atau bentuk WhatsApp group. Kemudian bentuk umum yang ketiga adalah virtual meeting. Nah, ini juga lagi happening banget ya Bapak Ibu ya, lagi ngehits nih. Saya yakin di antara Bapak Ibu sudah ada yang mulai terbiasa menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Hangout, menggunakan YouTube Live, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi dengan virtual meeting ini semacam bisa jadi media bagi kita untuk lepas kangen sama anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat wajah mereka, dengar suara mereka, walaupun kita nggak langsung bersinggungan secara fisik dengan mereka. Nah, baik itu adalah bentuk yang ketiga. Nah, kemudian bentuk umum yang keempat adalah mengerjakan proyek.
Nah, ini sebagian dari teman-teman saya yang guru juga melakukannya, Bapak Ibu. Seperti ada teman saya yang juga guru ekonomi, beliau memberikan tugas kepada siswanya untuk membuat bisnis plan sebagai bagian dari tugas bab kewirausahaan. Jadi ada proyek-proyek bentuk bisnis plan yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Yang kemudian bentuk umum yang kelima adalah tugas kelompok jarak jauh. Nah, ini hampir sama nih dengan bentuk yang keempat tadi. Hanya saja di sini lebih ditekankan pada kelompok ya Bapak Ibu ya, bukan individu. Nah, bentuk ini lumayan bisa mengatasi rasa jenuh anak-anak dari proses isolasi di rumah ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa tetap komunikasi sama teman-temannya, bisa juga tetap komunikasi dengan kita sebagai guru. Jadi mereka nggak jenuh-jenuh banget lah berada di rumah. Oke. Nah, kemudian bentuk umum yang terakhir atau yang keenam adalah Learning Management System atau yang disingkat dengan LMS. Nah, saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian mungkin atau ada yang sudah memakai Kuiper School ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Kuiper School itu adalah salah satu contoh LMS. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan LMS lainnya yang sudah didesain oleh pemerintah daerah atau mungkin didesain sendiri oleh sekolah. Tapi pada dasarnya LMS ini juga sangat membantu kita sebagai guru untuk mengerjakan tugas-tugas keseharian kita sebagai guru. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari berbagai bentuk umum PJJ yang sudah sama-sama kita lihat tadi, sekarang saya pengen ajak Bapak Ibu untuk refleksi kembali dalam bentuk 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Jadi ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama adalah terkait dengan apakah PJJ yang sudah kita jalankan sejauh ini sudah efektif? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah, selama menjalankan PJJ ini, apa saja kendala yang sering Bapak Ibu alami? Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut, saya ingin mendengar jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, minta tolong Mas Eki untuk koordinasikan kira-kira siapa nih Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita dengan kita terkait dengan 2 pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Silakan Mas Eki. Ya baik Pak Victor, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru, coba sebentar ya. Saya searching dulu dari grup chat ini kira-kira. Oh, kepada Bapak Rahmat Rohyan dari SMS 1 Patimon, mungkin mau membagikan pengalamannya Pak. Apakah PJJ ini sudah efektif dan selama penerapan PJJ kendala apa sih yang dijumpai? Pak Rahmat Rohyan, bisa mendengar saya Pak Rahmat? Halo Pak Rahmat Rohyan. Halo Pak Rahmat. Ada gangguan kali ya Mas Eki ya. Mungkin Mas Eki bisa disinggung yang di chat itu sudah ada yang mau menjawab juga. Coba mungkin dilihat di chat kali ya. Oh, coba kita ada chat ya. Kepada Bapak Kanisius Boko, SMN 1 mau Ponggo. Bapak Kanisius Boko. Dari SMN 1 mau Ponggo. Halo. Halo Bapak Kanisius. Halo Pak Kanisius. Iya, salam kenal ini dengan saya Kanisius dari Nagekeo NTT. Wah, NTT. Baik Pak. Ya. Ini berkaitan dengan 2 pertanyaan tadi. Memang kalau melihat kondisi situasi kami di sekolah, terutama di NTT, lebih khusus di Nagekeo, memang itu tidak efektif. Tidak efektif kita menjalankan itu kenapa? Karena memang kondisi baik dari segi siswanya dan juga dari masalah-masalah misalkan persoalan jaringan, dan siswa juga di sini kita tahu bahwa hampir sebagian besar tidak memiliki handphone atau laptop, dan ini menjadi masalah sehingga saya sih secara pribadi mungkin ada beberapa hal yang kira-kira mungkin bisa saya jalankan untuk selama proses pembelajaran di rumah, tetapi itu bermasalah hanya kendalanya di situ. Kendalanya di situ karena memang siswa tidak memiliki fasilitas yang memadai. Habis itu juga dengan situasi dan kondisi di sini memang agak sulit.
Nah, tetapi juga saya memang selama ini sudah pernah mendapat informasi ya dari Kuiper. Saya memang coba, tapi ada sebagian yang saya jalankan itu memang bisa ada komunikasi dengan siswa dan mereka juga bisa melaksanakan itu. Saya juga pernah dapat informasi dari Kuiper, ada yang memberikan semacam training khusus ke saya, menjelaskan tentang manfaatnya, tapi setelah saya bandingkan dengan yang lain, Kuiper ini luar biasa. Kenapa? Karena Berarti ada memang 2 masalah utama, Pak ya? ya, Internet dan fasilitas. fasilitas. Habis itu yang kedua ya. juga masalah juga kita persiapan materi, Pak. Materi kita kan dalam waktu singkat kan kita kesulitan kan selama ini kan materi yang kita siapkan ini kan dalam bentuk buku-buku yang bentuk ini, tetapi kalau mau masuk ke aplikasi kan agak rumit. Tetapi saya bersyukur karena saya dapat materi-materi yang lebih mudah itu ketika saya coba menggunakan Kuiper, walaupun memang siswa saya itu belum sempat gunakan itu, tetapi secara pribadi sebagai guru saya dapat banyak pengalaman di situ karena materinya sudah ada. Wah, Tinggal saya cek. Sudah ada materinya, sudah lengkap Pak Kanisius ya. Ya sudah lumayan Pak lengkap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Kanisius. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak Kanisius, terima kasih banyak Pak Victor. Itu tadi tanggapan dari Pak Kanisius. Terima kasih Pak Kanisius. Nah, selanjutnya kita akan mendengar lagi nih Pak Victor dari Ibu Siti Nurjana. Ibu Siti Nurjana, boleh memberikan tanggapannya Ibu Siti Nurjana? Apakah PJJ ini sudah efektif dan selama menerapkan PJJ ini apa aja sih kendalanya, Ibu Siti Nurjana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya guru biologi SMA Negeri 1 Rembang. Alhamdulillah 26 tahun mengajar biologi di SMA. Yang pertama saya ucapkan adanya pandemi COVID yang menuntut kita harus pembelajaran jarak jauh ini sangat terbantu dengan adanya LMS, terutama Kuiper. Saya pengguna Kuiper salah satunya. Namun ada sebuah kendala yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini adalah kemasan dan esensi soal-soal yang ada di Kuiper. Mohon untuk ditingkatkan lagi kualitasnya karena sepertinya pengguna Kuiper itu mereka lebih jeli untuk memilih bagaimana tipe-tipe soalnya terkait nanti dengan materi yang disampaikan dengan esensi UAS. Ini adalah pada kemasan validitas soal. Dan sekarang ini lebih utamanya lagi ke soal-soal hot seperti itu. Kemudian masalah efektif tidaknya, saya pikir keefektifan pembelajaran secara online ini juga dipengaruhi oleh fasilitatornya. Dalam hal ini adalah gurunya. Ketika gurunya sudah akrab dengan pembelajaran online, maka kreativitasnya dia akan sangat tinggi. Sehingga para guru ini mereka akan lebih mudah menuangkan kreativitasnya dalam bentuk project-based learning. Artinya bahwa pembelajaran online ini bukan sebuah kendala untuk memfasilitasi belajar jarak jauh dengan project-based learning. Dan tentunya kembali lagi, kalau kita setarakan dengan kegiatan praktikum di laboratorium itu ada pra-eksperimen, maka dalam kegiatan pembelajaran online ini pun kita selalu untuk mengingatkan kepada anak-anak kita manakala melakukan ekspektasinya pada project-based learning itu, kalau harus dipadu dengan pendekatan JAS, jelajah alam sekitar, maka tetap selalu diingatkan adanya jaga jarak, seperti itu.
saya kira masih banyak lagi. Cukup itu yang saya sampaikan. Barangkali kita nanti akan mengharapkan ide-ide maupun pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Victor, itu tadi pendapat-pendapat dari Bapak Ibu guru sekalian terkait apakah PJ ini sudah efektif dan kendalanya apa saja. Kepada Pak Victor, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Eki. Jadi tadi sudah ada yang memberikan pendapatnya secara langsung. Ada Pak Kanisius dari NTT terkait dengan ketidakefektifan PJJ yang dilaksanakan karena kendala tidak punya handphone, tidak semua punya handphone, tidak semua punya laptop. Tapi yang saya mungkin perlu apresiasi dari Pak Kanisius ternyata beliau tetap mencari cara ya. Jadi ada alternatif, ada upaya yang dilakukan untuk tetap melakukan PJJ dengan efektif di tengah keterbatasan. Dan tentunya saya berharap, kita sama-sama berharap untuk beberapa daerah yang belum ada bantuan untuk alat-alat, mungkin kedepannya kita bisa sama-sama dorong agar terutama pemerintah untuk bisa kasih bantuan ke daerah-daerah tersebut, khususnya tadi di tempatnya Pak Kanisius ya. Kemudian Bu Siti Nurjana dari Rembang juga terima kasih Bu karena sudah mengapresiasi menggunakan LMS, salah satunya adalah Kuiper, dan tentunya segala masukan dari Bu Nurjana terkait dengan beberapa hal-hal yang belum ada di Kuiper akan kami tampung Bu Nur untuk perbaikan ke depannya, dan tentunya kami pasti akan terus memastikan kualitas konten di Kuiper akan selalu terjaga dan tetap ada peningkatan, kurang lebih begitu. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang di chat room sudah kasih beberapa jawabannya. Saya belum bisa sempat membacakannya karena begitu banyak sekali pendapat-pendapat yang masuk. Ada Bu Setiati, ada Pak Rusman, ada Bu Handayani, ada Bu Sri Wartini, ada Pak Hadi Triana, begitu banyak. Ini luar biasa masukan dari Bapak Ibu. Tentunya ini menjadi gambaran bagi kita ya semua bahwa ternyata PJJ ini benar-benar menjadi hal yang kita pikirkan sama-sama. Ini terima kasih sekali, dan kedepannya mudah-mudahan kita bisa terus tingkatkan model-model PJJ yang efektif. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, nah tadi kita sudah melihat beberapa contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari PJJ yang umum kita lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga sudah berbagi terkait dengan apa saja kendala yang dihadapi, apa saja masalah yang dihadapi. Nah, kalau boleh saya sarikan kembali berdasarkan cerita-cerita tadi, berikut ini adalah beberapa rangkuman terkait beberapa masalah yang umum kita alami saat menjalankan PJJ. Apa saja masalahnya? Nah, masalah yang pertama adalah terkait dengan kecemasan. Nah, kecemasan ini juga masuk nih di beberapa unsur yang tadi Bapak Ibu berikan jawaban tadi. Kita mungkin pasti sering ngerasa cemas ya Bapak Ibu ya. Terkait tadi lah kayak misalnya, aduh, anak-anak saya nggak punya handphone, nggak punya laptop. Aduh, kuotanya nggak ada, pulsanya terbatas gitu ya. Atau mungkin kendala teknis lainnya, gimana ya cara pakai Zoom, cara pakai alat ini, alat itu. Itu adalah kecemasan-kecemasan yang mungkin sifatnya teknikal. Tapi ada juga masalah-masalah atau kecemasan lain seperti, aduh ini kalau PJJ ini anak-anaknya ngerjain tugas nggak ya, bener nggak ya belajarnya gitu ya. Jadi seolah-olah ada kecemasan terkait dengan cara kita untuk mengontrol anak-anak kita dari jarak jauh. Itu adalah masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah pemetaan ulang tujuan pembelajaran. Nah ini secara khusus juga saya alami Bapak Ibu ya. Jadi kadang saya harus memetakan ulang tujuan pembelajaran yang harus saya sampaikan. Seperti yang tadi Bu Sri sampaikan juga ya di biologi. Itu ada ngomongin tentang apa tadi, jarak, tadi saya agak lupa tadi topiknya. Jadi mungkin ada beberapa topik-topik yang ketika PJJ itu nggak efektif dilakukan. Saya misalnya ketika Bapak Ibu saya ngajar ekonomi, ada satu subtopik dalam topik perpajakan itu topiknya adalah mengisi SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak. Nah, idealnya ngisi SPT itu sebenarnya kita baiknya ketemu langsung dengan anak-anak. Tapi itu kan nggak bisa gitu ya. Kalau misalnya online kayaknya nggak efektif. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya petakan ulang. Saya buat subtopik pengisian SPT itu di prioritas yang selanjutnya, dan saya naikkan beberapa topik yang mungkin ideal untuk disampaikan di PJJ. Nah, berarti kita perlu memetakan ulang tujuan pembelajaran. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga adalah terkait dengan penguasaan materi siswa. Nah, ini juga pasti jadi kegalauan ya, karena kalau di kelas saja belum tentu anak menguasai, nah gimana dengan PJJ gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian masalah yang terakhir adalah terkait dengan capaian pembelajaran. Nah, ini juga hampir sama dengan terkait dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi, kadang selama di kelas saja kita ngajar biasa, itu pembelajaran nggak tercapai. Gimana dengan PJJ? Nah, jadi itu juga mungkin jadi kendala buat kita. Tapi tentunya terkait dengan capaian pembelajaran ini juga
masih nyambung dengan tadi tujuan pembelajaran, jadi kita bisa petakan lagi sehingga capaian dan tujuan itu juga bisa tercapai. Ya. Nah, selain dialami oleh kita sebagai guru, ternyata anak-anak kita juga punya masalah ya Bapak Ibu ketika melaksanakan yang namanya PJJ tadi. Kalau Bapak Ibu sering lihat Instagramnya Kemdikbud, itu saya pribadi sering lihat mereka tuh curhat di Instagram Kemdikbud, ngerasa bahwa, aduh, saya stres belajar di rumah karena tugas banyak, karena ini itu. Jadi banyak sekali kendala-kendalanya. Nah, jadi untuk masalah-masalah umum yang sering dijumpai siswa, beberapa di antara yang pertama adalah terkait dengan motivasi belajar. Nah, ini juga jadi masalah ya Bapak Ibu, karena kalau di kelas aja mereka kadang motivasinya naik turun. Gimana dengan PJJ yang kita nggak bisa kontrol, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini motivasi jadi masalah juga. Nah, jadi ini juga terkait dengan bahwa anak-anak itu memang belum punya self-regulation yang baik, mereka belum punya kontrol yang baik terhadap diri mereka, dan ini perlu peran kita sebagai guru untuk memotivasi mereka, selain juga peran keluarga untuk memotivasi anak-anak kita tadi ya. Nah, itu adalah masalah yang pertama yang dihadapi oleh siswa. Kemudian masalah yang kedua adalah terkait dengan penyusunan jadwal belajar. Nah, ini anak-anak kita selama di kelas belajar biasa pasti sudah ada jadwal harian, ada jadwal mingguan, tapi ketika PJJ itu jadwal itu jadi ambiar gitu ya, jadi berubah. Bahkan beberapa anak ada yang cerita ke saya, dia bilang, Kak, saya bingung nih selama PJJ ini, saya bingung kapan harus belajar, kapan saya harus tidur, kapan saya harus istirahat, kapan harus rebahan, harus istirahat, dan sebagainya. Jadi jadwalnya nggak kekontrol gitu ya. Jadi mereka punya masalah dalam penyusunan jadwal belajar. Kemudian masalah yang ketiga adalah terkait dengan fokus belajar. Nah, ini juga jadi masalah karena berbicara tentang fokus, ini anak-anak kita juga selama di kelas mungkin fokus belajarnya juga naik turun. Jadi selama PJJ ini bisa jadi masalah yang lebih pelik ketika mereka merasa tugasnya banyak. Dan yang jadi parah adalah ketika mereka merasa tugasnya banyak, mereka kehilangan fokus, akhirnya mereka nyontek. Akhirnya mereka copy paste. Nah, itu yang kita hindari Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa bantu anak-anak untuk bisa tetap fokus belajar supaya hal-hal seperti copy paste tadi bisa dihindari gitu ya. Nah, itu tadi berbagai masalah-masalah baik yang dihadapi oleh kita sebagai guru dan juga oleh siswa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya gimana sih bentuk PJJ yang baik yang dapat menanggulangi berbagai masalah tersebut? Nah, di sini saya akan share dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa contoh PJJ yang baik. Tentunya contoh-contoh PJJ ini bisa kita implementasikan nanti ke depannya, dan bisa kita coba tirukan nanti ya, mudah-mudahan nanti bisa efektif di pembelajaran kita masing-masing. Nah, beberapa PJJ yang baik ini adalah, yang pertama, PJJ yang baik adalah PJJ yang praktikal. Seperti apa sih PJJ yang praktikal itu? Nah, dalam hal ini, biasanya langkah pertama yang akan saya lakukan adalah bertanya kepada diri saya tentang apa sih kegiatan praktikal yang dapat siswa saya lakukan agar mereka melakukan aktivitas belajar. Nah, dari pertanyaan itulah kemudian saya gali lagi lebih dalam sampai akhirnya saya menemukan beberapa aktivitas yang cocok dengan topik yang akan saya ajarkan. Jadi intinya Bapak Ibu, PJJ yang praktikal adalah PJJ yang melibatkan aktivitas siswa dalam bentuk praktik. Misalnya, saya punya materi tentang pasar modal. Alih-alih saya memberikan begitu saja plek-plekan materi dan soal mengenai pasar modal, terlebih dahulu saya akan meminta anak-anak untuk mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG selama seminggu terakhir di situs Bursa Efek Indonesia pasca PSBB di DKI diterapkan. Jadi aktivitas awalnya, sebelum anak-anak mungkin belajar materinya, mereka cari tahu dulu, mereka search dulu di internet kira-kira IHSG itu apa sih, gimana sih bentuk grafiknya. Nah, jadi dari kegiatan praktik tersebut, baru nanti kita kaitkan dengan pembelajaran inti kita. Nah, itu adalah PJJ yang praktikal. Kemudian PJJ baik yang kedua adalah PJJ yang kreatif. Nah, seperti apa sih PJJ yang kreatif itu? Nah, dalam hal ini, mungkin kita bisa mulai dengan menggali tentang apa saja hal-hal yang sedang anak-anak sukai akhir-akhir ini. Misalnya nih, kan anak-anak kita sekarang kan lagi gemar banget nih main TikTok, atau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang juga suka main TikTok ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kesukaan siswa ini kita bisa kaitkan dengan materi yang sedang kita ajarkan. Misalnya nih, kalau mungkin kita pernah baca berita nih ya. Jadi ada satu berita yang pernah saya baca, salah satu guru SD di Mutilan, Magelang, Jawa Tengah, namanya Bu Titik Nur Istiqomah, beliau
menggunakan TikTok sebagai salah satu media pembelajaran. Nah, ini kreatif banget ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya cara-cara seperti ini tentunya harus disesuaikan dengan mata pelajaran atau topik yang kita sampaikan. Karena mungkin nggak semua ya topik bisa disampaikan dengan cara-cara seperti itu. Tapi kalau pemikiran saya mungkin kayak guru bahasa Inggris, mungkin bisa kali ya untuk menerapkan model-model seperti TikTok ini. Pasti Bapak Ibu yang ngajar bahasa Inggris mungkin lebih paham dari saya gitu ya. Nah, itu adalah bentuk yang ketiga. Kemudian itu tadi yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah bahwa PJJ yang baik itu adalah PJJ yang kontekstual. Nah, untuk yang kontekstual ini pasti sebenarnya kita di kelas sudah sering banget ngajar dengan pendekatan kontekstual. Kita sering menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita sebagai kendaraan untuk masuk ke materi pembelajaran. Nah, dalam PJJ pun kita tetap bisa kontekstual ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tetap mulai bertanya pada diri kita terkait dengan apa yang dapat diindrakan oleh siswa dari lingkungan terdekatnya untuk dikaitkan dengan materi yang akan kita ajarkan. Misalnya saya guru ekonomi, saya mungkin akan menggunakan tema COVID-19 untuk mengajak anak-anak membuat esai terkait dengan bagaimana aktivitas perdagangan di lingkungan mereka. Kayak lagi dulu sempat ramai berita tentang panic buying. Nah, saya akan mungkin minta sama anak-anak, coba kalian amati di sekitar kalian, apakah terjadi panic buying atau tidak. Mungkin ada yang terjadi, mungkin ada yang tidak. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, dari situ baru saya akan kaitkan lagi nanti dengan topik tentang keseimbangan pasar. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, materi yang kita ajarkan tetap kontekstual gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian PJJ baik yang keempat adalah PJJ yang reflektif. Nah, kita pasti sama-sama tahu ya Bapak Ibu bahwa sebenarnya pembelajaran itu kan nggak cuma aspek kognitif aja, tapi ada juga aspek psikomotor dan juga afektifnya. Jadi dalam hal ini kita perlu juga untuk mengetahui bagaimana perasaan siswa selama PJJ ini, bagaimana kondisi psikologis mereka dan sebagainya. Nah, untuk PJJ yang reflektif ini kita bisa mengajak siswa untuk sama-sama refleksi Bapak Ibu dengan cara meminta mereka bercerita tentang apa yang sedang mereka rasakan selama ini ketika menjalani PJJ di rumah. Jadi kita bisa minta mereka untuk menuangkan cerita mereka di Google Docs atau podcast sehingga mereka perasaan mereka juga bisa tersalurkan ke hal-hal yang tepat ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang keempat. Kemudian PJJ baik yang kelima adalah PJJ yang kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat 2 atau lebih orang berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Nah, ini bentuknya seperti apa? Nah, PJJ yang kolaboratif umumnya berbentuk kerja kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa meminta siswa kita untuk membentuk kelompok secara mandiri, atau mungkin kita sendiri yang akan membentuk kelompoknya, di mana kelompok tersebut bisa diarahkan untuk mengerjakan proyek yang kita berikan. Nah, harapannya dengan PJJ yang kolaboratif, anak-anak kita tentunya tidak merasa terisolasi sendiri, dan mereka jadi tetap merasa dekat satu sama lain, walaupun nggak bisa ketemu secara langsung. Itu yang kelima ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, PJJ yang baik yang terakhir, yang keenam adalah PJJ yang adaptif. Nah, pembelajaran yang adaptif ini mengarah pada situasi di mana kita sebagai guru mencoba untuk memodifikasi suasana PJJ agar sesuai dengan pembelajaran di kelas. Jadi dalam hal ini, siswa dapat belajar dengan seimbang ya Bapak Ibu, sama seperti di kelas pada umumnya. Nah, dalam pembelajaran di kelas itu kan kita sering banget ya Bapak Ibu bergulat dengan penilaian formatif dan juga penilaian sumatif ya. Nah, terkait dengan penilaian formatif itu adalah penilaian yang kita lakukan saat pembelajaran sedang berlangsung atau telah selesai dilaksanakan. Untuk penilaian formatif ini biasanya kita coba menilai sejauh mana anak-anak kita itu menguasai konsep, menguasai teori, rumus yang kita sampaikan. Nah, biasanya kita kalau ngasih penilaian formatif itu penilaian formatif itu biasanya kita kasih latihan soal, kita kasih kuis, lalu kita nilai gitu ya, kurang lebih gitu caranya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dengan PJJ ini? Gimana kita menerapkan penilaian formatif ini dalam PJJ? Nah, saat PJJ kita bisa memanfaatkan LMS justru ya untuk melakukan penilaian formatif. Nah, terkait LMS ini nanti kita akan bahas secara khusus di slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu bagaimana dengan penilaian sumatif? Nah, penilaian sumatif sendiri kan adalah penilaian yang diberikan saat satu satuan pengalaman belajar itu selesai dilakukan. Jadi ini mungkin lebih luas Bapak Ibu ya. Nah, kalau PJJ, penilaian sumatif, kita bisa lakukan dengan kita berikan mereka proyek atau prakarya, lalu kita nilai. Jadi mereka kita berikan tugas-tugas yang sifatnya proyek, dan kita nilai. Nah, itu adalah kurang lebih
penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, itulah tadi 6 contoh PJJ yang baik yang bisa kita implementasikan. Nah, sekarang kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait dengan PJJ ini ya. Jadi saya ingin tahu nih Bapak Ibu, apakah ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menceritakan contoh PJJ yang seru yang pernah Bapak Ibu lakukan? Jadi saya ingin mendengar cerita Bapak Ibu. Ada nggak sih selama ini contoh-contoh PJJ atau bentuk PJJ yang seru yang sudah Bapak Ibu lakukan? Nah, untuk itu saya minta tolong kembali ke Mas Eki untuk mencari Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita sama kita. Silakan Mas Eki. Ya baik Pak Victor, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru sekalian, saya akan mencari kembali Bapak Ibu guru yang bisa memberikan tanggapan. Oke, kepada Ibu Eni Hartini dari SMA Negeri 36 Jakarta. Ibu Eni Hartini. Iya, Ibu Eni Hartini. Selamat pagi, Ibu. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat semua Bapak Ibu guru yang sudah bisa masuk ke Kuiper Indonesia. Semoga semakin maju ya untuk Kuiper dengan adanya masukan-masukan dari berbagai guru di Indonesia. Nah, tadi sudah banyak masukan sekali di sini antara efektif dan tidak efektif. Ya. Sebetulnya itu tergantung pada masing-masing pribadi guru untuk efektif dan tidak efektifnya dan bisa membaca situasi bagaimana kondisi karakteristik anak didik kita. Oke, kembali lagi tadi pada pertanyaan kedua, boleh diulang lagi sebentar. Tadi agak ketinggalan. Yang pertanyaan kedua apa tadi ya? Hanya satu pertanyaan saja Bu terkait dengan apakah ada contoh PJJ yang seru yang mungkin Ibu sudah pernah terapkan selama ini ketika PJJ. Mungkin Ibu punya pengalaman sendiri yang Ibu lakukan selama ini di rumah baik, gitu. Ya. Baik, terima kasih. Pengalaman kami, ya, karena ini kami mengajar di SMA, khususnya kelas 12. Jadi lebih banyak mengarah ke latihan soal. Tapi sebetulnya kami juga sudah mengarahkan ke teman-teman yang mengajar kelas 10, kelas 11. Jadi dalam memberikan materi, memang jangan melulu dengan latihan soal, dengan apa. Tapi kita banyak masukan juga dari sumber-sumber yang lain di internet. Misalnya materi tertentu, kita berikan visual supaya menarik, yaitu dalam bentuk video yang bisa kita ambil dari YouTube yang berkaitan dengan materi itu. Nah ini tentunya sangat menarik buat siswa, tidak hanya melulu dari soal yang diberikan oleh guru. Nah, jadi dari pengalaman ini yang kami berikan ke teman-teman, tolong berikan aplikasi yang semenarik mungkin untuk siswa dan jangan memberatkan ke siswa. Yang penting anak jadi enjoy untuk menerima pembelajaran jarak jauh ini. Jadi intinya kita berikan masukan materi ini bukan hanya secara searah dari guru saja, tapi juga kita mengambil dari materi yang lain, yaitu dalam bentuk video-video yang menarik dari berbagai sumber. Ini banyak kok sumber-sumber seperti ini. Jadi ini yang coba Bapak Ibu semua, mari kita buat anak-anak kita menjadi lebih menarik, lebih senang dengan PJJ ini, karena memang kondisi ini harus kita kita laksanakan, karena memang mau tidak mau kita harus menggunakan cara seperti ini. Karena tidak mungkin kita datang ke sekolah untuk berkumpul atau berkerumun. Nah, maka mau tidak mau kita harus banyak membuat kondisi belajar lebih menarik, lebih membuat anak itu tertantang. Oh ternyata kita suka dengan pembelajaran seperti ini. Ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu guru juga semuanya tolong berikan yang menarik. Itu tadi sudah dicontohkan yaitu dengan TikTok. Ini juga sangat bagus. Supaya apa? Anak-anak juga lebih tertarik untuk belajar melalui PJJ ini. Jadi tidak ada boring atau bosan dalam menghadapi PJJ yang seperti ini. Mungkin baik, itu Ibu. yang bisa kami berikan. Ya, Ibu Eni Hart, ini terima kasih banyak. Iya, Betul sama-sama. sekali melalui video itu. Insightful sekali. Baik, Pak Victor, ada satu lagi. Coba ya, saya ini mau... Ibu Revina Hadi Nurjana dari SMA Negeri 53 Jakarta. Ibu Revina nih menarik sepertinya tadi lihat di chat. Ibu Revina? Iya, halo. Ya, silakan Ibu Revina. Iya,
saya pernah membuat sebuah pembelajaran. Waktu itu materinya sebenarnya awal-awal PJJ, siswa-siswi saya itu saya minta untuk buat puisi yang berkaitan dengan COVID-19. Lalu di akhir PJJ kemarin sebelum libur Lebaran, puisi yang sudah dibuat tersebut saya minta untuk mereka bacakan di sebuah platform Spotify. Nah, platform Spotify itu isinya biasanya tentang lagu-lagu yang sedang hype pada masa kini, tapi juga bisa juga kita upload podcast yang bisa didengarkan oleh semua orang. Nah, saya berpikir bahwa daripada puisi tersebut tidak dibacakan atau orang lain tidak bisa dengar, lebih baik semua orang bisa mendengarnya. Tapi kalau dibuat video itu sudah terlalu biasa, karena banyak juga mereka sudah mendapatkan tugas membuat video, terus tugasnya diupload pada YouTube, itu sudah terlalu biasa. Jadi saya mencoba membuat sebuah akun yang jadi jatuhnya itu adalah sebuah project. Lalu jadi satu kelas tersebut saya buatkan akun di Spotify, jadi mereka bisa mengupload setelah mereka buat satu orang satu puisi. Jadi di satu podcast tersebut ada 36 puisi. Nah, jadi karya mereka itu tetap ada di situ dan mereka bangga terhadap karya mereka bisa didengarkan oleh semua orang tentang COVID-19. Seperti itu. Wah, Ibu Revina ini unik banget sih, Pak Victor. Kayak aku pun nggak kebayang mungkin kalau misalkan jadi Bapak Ibu guru Ibu Revina ini. Jadi satu podcast itu channelnya ada khusus untuk SMA 53 Jakarta yang isinya podcast anak-anak Ibu Revina ya? Ya, betul. Jadi sebenarnya ada dua channel. Jadi satu kelas saya buatkan satu channel seperti itu. Isinya tentang podcast, syair-syair, puisi-puisi, sajak-sajak mereka tentang COVID-19. Wah, menarik banget Ibu Revina. Bu Revina mungkin nanti biar bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu guru yang pengen pakai cara yang sama, mungkin nanti bisa di-share di grup chat. Mungkin ada yang mau bertanya caranya seperti apa. Baik, Ibu Revina, terima kasih banyak atas tanggapannya ya, Ibu Revina. Baik, Pak Victor, sepertinya kita masih boleh satu lagi ya, Pak Victor ya. Baik, satu lagi, sebentar. Satu lagi, Ibu Evi Yuliana dari SMA Negeri 6 Mimika, Papua. Ibu Evi Yuliana. Halo Ibu Evi. Ya, Ibu Evi. Halo. Ya, halo Ibu Evi. Selamat siang Ibu Evi. Di sana udah siang berarti ya Bu Evi ya? Halo Bu Evi. Halo. Iya, halo Bu Evi. Halo Bu Evi, bisa mendengar suara saya? Halo. Iya, halo Bu Evi. Bisa mendengar suara saya Bu Evi? Iya Bapak. Ya, silakan Ibu, gimana tanggapannya? Kalau di Timika sendiri, siswa-siswi kami yang di Timika ini masih ada juga dalam proses PJJ kemarin juga belajarnya ada yang bisa aktif, masih bisa juga ada juga yang kendalanya adalah banyak siswa juga yang kurang bisa aktif karena terkendala oleh HP yang belum ada dan juga sinyal kadang juga kami juga terkendala. Terus selain itu juga banyak juga yang anak-anak tidak memiliki Kuiper ini sebagai media, mereka kebanyakan pakai Messenger atau WA. Cuma kemarin sempat kami belajarnya juga mengirimkan lewat Kuiper juga dengan berbagai metode, baik itu memakai semua aplikasi maupun WA maupun Messenger ataupun pakai email. Tetapi ya itu tadi kendala kami adalah terkadang anak-anak live-nya itu ketika mereka sudah berapa hari setelah
soal diberikan atau mungkin kadang terlambat seperti itu. Jadi kami agak kesulitan ketika ujian, contohnya ketika ujian di Kuiper kan dikasih waktu sekian menitnya, itu kami agak kesulitan sekali karena susah untuk timingnya, ini yang susah untuk menghandle timingnya sendiri. Seperti itu, Bapak. Ya baik Bu Evi, terima kasih. Kendalanya masih biasa dijumpai ya Bu Evi terkait jaringan dan juga device ya Bu Evi. Baik Pak Victor, itulah tadi 3 penangkap dari Bapak Ibu guru kita. Kembali ke Pak Victor. Baik, terima kasih Pak Seki. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaannya. Tadi saya setuju banget sama Ibu Eni Hartini ya, bahwa sebenarnya kita sebagai guru memang perlu ya mencari model-model pembelajaran untuk PJJ ini supaya jangan memberatkan. Jadi benar banget Bu Eni, supaya anak-anak itu yang penting itu enjoy ngejalaninya, supaya mereka tuh nyaman gitu ya. Itu penting banget. Dan saya juga appreciate banget, takjub sama apa yang sudah Bu Revina lakukan. Ini saya juga jadi dapat inspirasi ya. Beliau meminta siswa untuk membuat puisi, lalu dibacakan di Spotify, lalu bikin podcast dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa salah satunya tentunya Bu Revina ini adalah guru yang kreatif ya, guru yang ngehits, mungkin anak-anak bilang guru-guru yang ngehits, yang kekinian gitu ya. Ini berarti ada unsur kreativitas yang terus kita gunakan, kita kembangkan untuk pembelajaran gitu. Kemudian yang disampaikan Ibu Evi Yuliana dari Timika Papua juga ini lebih banyak jadi terkait kendala ya. Jadi kalau ngomongin kendala, tapi memang hampir sebagian kita pasti akan mengalami kendala. Hanya saja mungkin yang saya appreciate dari Bu Evi adalah beliau tetap melakukan PJJ ini dengan media yang ada, beliau tetap melakukan pembelajaran dengan WA, dengan Messenger, itu luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bu Evi. Dan terima kasih juga untuk beberapa Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya di kolom chat. Saya nggak bisa mention semuanya. Tadi saya sempat baca itu ada Ibu Yutik Wulandari, Bu Sinar Monalisa, beliau mengajar menggunakan TikTok dan juga video upload. Lalu ada Bu Yuli Sulistiawati, mengajar dengan menggunakan video prosedural. Lalu ada Bu Mega Manta menggunakan Kahoot. Lalu ada Ibu Handayani, tadi saya baca menggunakan Kuiper video. Ya, berarti ini video saya ditonton sama anak-anaknya Bapak Ibu ya, karena saya mengajar di Kuiper video. Lalu ada juga Bu Siti Nurjanah, kalau nggak salah beliau pakai iklan sakit perut. Ini juga agak unik ya. Ini mungkin bisa cerita lebih dalam nanti Bu Siti. Lalu ada Pak Yusri Saleh dan beberapa Bapak Ibu yang belum sempat saya sebutkan. Terima kasih untuk interaksinya di kolom chat. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah singgung nih Bapak Ibu juga sudah cerita tentang apa bentuk PJJ yang seru, lalu kita juga sudah tadi sempat menyinggung tentang yang namanya LMS. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu semua masih ada yang bertanya-tanya nih. Apa sih peran LMS ini dalam membantu PJJ? Nah, terkait hal tersebut kita akan share sama-sama terkait dengan peran LMS dalam PJJ. Nah, peran LMS yang pertama adalah LMS membuat penugasan menjadi lebih efisien. Kok bisa? Nah, karena sistem dalam LMS ini bisa dikatakan sudah mendekati lengkap banget ya Bapak Ibu, bahwa dalam LMS ini kita bisa distribusikan tugas pada anak-anak kita dengan kontrol penuh dari kita. Selain itu, LMS ini juga sudah sangat ergonomis sekali. Maksudnya ergonomis itu adalah bahwa LMS tidak akan membuat siswa jadi kebingungan, tapi siswa justru akan dengan sendirinya tahu tentang hal-hal apa saja yang harus dia lakukan saat berada dalam sistem LMS ini. Nah, mungkin Bapak Ibu nanya nih, gimana dengan materi atau kontennya? Nah, yang unik Bapak Ibu bahwa beberapa LMS justru sudah langsung menyediakan kontennya juga. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi pusing-pusing lagi memikirkan materi atau konten karena sudah tersedia dalam LMS itu sendiri secara langsung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian peran LMS yang kedua adalah LMS membuat pengelolaan kelas menjadi lebih mudah. Dengan LMS, kita akan dengan mudah sekali untuk memonitoring keaktifan siswa lewat tugas-tugas yang sudah mereka kumpulkan. Kemudian penerapan LMS ini tentunya akan berimplikasi juga pada meningkatnya motivasi siswa dalam belajar karena berbagai kemudahan yang mereka rasakan secara langsung. Jadi ketika mereka merasakan oh gampangnya, mudahnya, enaknya belajar pakai LMS, mereka jadi termotivasi. Kurang lebih gitu Bapak Ibu ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian peran LMS yang terakhir, yang ketiga adalah LMS membuat kita tidak lagi perlu pusing-pusing untuk memeriksa pekerjaan siswa dan menilainya. Kenapa? Karena dalam LMS, penilaiannya sudah otomatis, terutama untuk penilaian yang sifatnya itu formatif ya Bapak Ibu ya. Jadi saat siswa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu,
sistem dalam LMS akan secara otomatis melakukan penilaian. Artinya akan mengefisiensikan waktu kita untuk mengoreksi pekerjaan anak. Selain itu juga hasilnya akan diterima langsung oleh siswa. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya kira-kira beberapa peran LMS dalam membantu PJJ. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita diskusi, kembali nih, saya pengen lagi dengar cerita Bapak Ibu terkait pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan LMS. Mungkin di antara Bapak Ibu semua ada yang sudah menggunakan LMS atau Learning Management System. Nah, saya pengen dengar cerita Bapak Ibu, kira-kira gimana pengalamannya. Silakan Mas Eki untuk mencari tahu partisipan yang ingin berbagi cerita dengan kita. Baik Pak Victor, terima kasih. Sebentar, saya akan mencari kembali yang akan membagikan. Kepada Ibu Mumpuni Martini dari SMA Negeri 5 Cimahi. Ibu Mumpuni Martini. Iya, Pak. Iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya dari Cimahi. Saya sudah menggunakan Kuiper sejak 3 tahun yang lalu. Biasanya saya gunakan di ulangan postes. Tapi sekarang dengan adanya PPJJ, alhamdulillah sangat bermanfaat. Dan anak-anak saya sangat senang menggunakannya. Nah, pengalaman dengan menggunakan Learning Management System ini mungkin di Kuiper juga sudah ada ya, Pak Victor ya. Iya. Kita bisa mengambil contoh soal yang sesuai dengan materi kita. Lalu kita setting waktunya dan nanti kita akan terima hasil pekerjaannya dan saya tidak usah mengoreksi lagi. Itu sangat membantu saya. Karena saya 11 kelas, Pak. Sangat membuat saya kewalahan kalau saya harus ngoreksi. Tapi dengan adanya LMS dari Kuiper ini sangat membantu saya. Dan saya nanti tinggal membuat rekap satu lagi yang belum tuntas, ada kelas remedial. Saya bikin grup sendiri dan mereka sudah mengerti kalau memang nilainya kurang masuk di kelas itu. Nanti berikutnya saya rekap lagi. Nah, kendalanya mungkin hanya karena kalau anak-anak tidak disiplin dengan waktu yang saya berikan. Jadi kadang-kadang mereka tidak mau mengerjakan dengan baik. Terburu-buru, kemudian nilainya kecil, kemudian ada yang nanti-nanti gitu. Biasanya itu kendalanya untuk itu mungkin pengalaman saya di SMA 5 Cimahi. Terima kasih untuk Kuiper selalu bersama kami setiap ada program-program baru. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mumpuni Martini. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua ya Pak Victor ya. Selanjutnya ada nih Bapak Dadik SMA Negeri 1 Tumpang. Nih, Bapak Dadik bisa dengar? Bisa dengar saya Bapak Dadik? Dari SMA Negeri 1 Tumpang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Pak Dadik, silakan. Ya, alhamdulillah. Saya sebelum ini belum pernah melaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi yang lain. Dan kebetulan dikenalkan kepada kami ada Kuiper. Dan beberapa bulan yang lalu sudah diadakan. Dan alhamdulillah secara ini saya bisa untuk mengaplikasikannya kepada anak-anak. Dan kebetulan ada COVID-19 ini sehingga bisa kami terapkan kepada mereka. Kendala yang kami alami sama seperti dengan yang lain, pertama adalah tentang jaringan. Jaringan untuk anak-anak itu karena memang di sekolah kami posisinya adalah di daerah sehingga tidak semua kadang-kadang anak-anak itu bisa mendapatkan jaringan secara lancar. Kemudian yang kami masih mengalami kendala adalah tentang praktikum, Mbak, praktek. Karena kami bahasa Inggris sehingga untuk prakteknya, speakingnya anak-anak itu yang mungkin belum bisa kami lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada solusi buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dadik. Baik, Pak Victor, satu lagi boleh ya? Baik, satu lagi dari Bapak Salim dari SMA Takmiriah Surabaya. Bapak, iya Pak Salim, silahkan Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, Pak Victor. Saya bisa bergabung di Kuiper Indonesia. Saya pengguna Kuiper yang sebetulnya sudah lama sekali, tapi keluar masuk saya ya.
Karena maaf, saya menggunakan Kuiper sudah 2016, sekitar 2016 ya. Dan saya memang pengguna yang maaf, hanya ingin cari soal saja. Lah, ketika saya membuka soal itu soal tidak update sudah, soal sangat lama ya. Ya setelah saya coba, ini soal lama banget, soal sejak adanya COVID-19 ini, saya menggunakan Kuiper lebih intens dan dibantu oleh kawan-kawan yang sudah piawai di Kuiper. Satu yang saya berikan pada siswa-siswa, itu pun ketika face-to-face learning, itu saya biasanya memberi stimulus. Siapa yang nilainya bagus, maka akan saya beri makan siang gratis. Siapa yang nilainya bagus, akan saya beri sarapan gratis. Ini sekadar usulan saja untuk Kuiper, kepada Kuiper Indonesia. Tolong, tadi kan dari kawan-kawan yang lain sudah memberikan pengalaman pribadi tentang pengajaran yang sangat menarik. Menurut saya, mohon maaf ya, semuanya sudah melakukan itu. Yang saya inginkan sekarang adalah dari Kuiper sendiri, apa ada beberapa contoh pengajaran yang sangat menarik, dan kalau dengan stimulus makan siang dan makan pagi itu kan juga bukan sebuah expose yang saya meminta dan memohon kepada Kuiper untuk memberikan sebuah contoh pembelajaran interaktif, menarik dan visual. Ini sekadar karena saya pengguna yang naik turun ya, tidak stabil. Saya masuk keluar. Dan saya sementara ini menggunakan ada tiga provider pembelajaran jarak jauh yang saya pakai. Tapi saat ini Kuiper is still the best menurut saya. Terima kasih Pak Victor dan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Salim. Baik, itu tadi Pak Victor, tanggapan dari Bapak Ibu guru sekalian bervariatif sekali, dan semoga tanggapan dan masukannya bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, Pak Victor ya. Pak Victor, itu tadi tanggapannya, kami serahkan kembali ke Pak Victor. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan pengalamannya, bercerita. Tadi ada yang pertama Ibu Mumpuni Martini dari Seman 5 Cimahi. Beliau sudah menggunakan Kuiper sudah sejak lama ya, bahkan sudah mengelola 11 kelas dan menceritakan pengalaman inspiratifnya bahwa intinya sangat terbantu banget, dan terkait dengan beberapa kendala yang disampaikan, katanya anak-anaknya nggak disiplin terkait waktu dan sebagainya. Nah ini nyambung lagi ya Bapak Ibu dengan yang kita bahas di awal, bahwa memang ketika menjalankan PJJ atau bahkan menggunakan LMS, memang di situ kita butuh peran anak-anak untuk punya self-regulation. Jadi anak-anak itu perlu sekali untuk mengatur dirinya sendiri. Ini mungkin yang jadi kendala juga ya Bapak Ibu ya. Oke, itu Ibu Mumpuni. Kemudian tadi ada Bapak Dr. Andes Dadik ya, yang intinya menceritakan, sebenarnya lebih banyak menceritakan tentang kendala, tentang jaringan yang nggak lancar, lalu juga terkait dengan bagaimana kalau misalnya melaksanakan PJJ tapi model-model praktikum. Nah mungkin kayak model-model praktikum mungkin kita bisa arahkan ke project base ya, kita bisa minta mereka untuk bikin project selama PJJ. Nah itu sekali lagi balik lagi ke tadi ya, tujuan ke pemetaan ulang tujuan pembelajaran. Jadi mungkin untuk sifatnya praktikum mungkin kita bisa susun di skala yang di bawah lah gitu ya. Lalu ada Pak Salim Jafar, ini terima kasih banyak Pak sudah mengapresiasi Kuiper, dan terima kasih juga sudah memberikan masukannya. Tentunya ini masukan yang sangat berharga untuk beberapa soal-soal yang mungkin Bapak temukan masih lama. Tentunya ini akan terus kami upayakan untuk kami update. Dan terkait dengan pertanyaan bahwa dan juga usul untuk memberikan contoh pembelajaran yang interaktif, menarik, dan visual. Nah mungkin Bapak Ibu ada yang belum atau yang sudah tahu bahwa materi atau konten-konten Kuiper itu kan sekarang sudah diakses selama PSBB ini dapat diakses dengan gratis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak di seluruh Indonesia bisa melihat video-video pembelajaran dari guru-guru yang ada di Kuiper. Salah satunya tentunya adalah saya sendiri. Jadi saya mengajar ekonomi dan akuntansi di Kuiper Video. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa ya mungkin sambil melihat, sambil menilai lah kira-kira gimana nih seorang Victor Piawai mengajar ekonomi. Nah mungkin bisa dilihat lah, mungkin ada sesuatu yang bisa diambil atau mungkin ada yang bisa sesuatu yang bisa dipelajari. Nah kurang lebih begitu Bapak Ibu. Tapi intinya terkait dengan video pembelajaran yang seru itu, video pembelajaran yang ada di Kuiper itu tentunya sudah sangat interaktif sekali, sudah sangat visual sekali, bahkan sudah ada animasinya. Dan kita punya campaign yang namanya Kuiper Super Teacher. Di situ ada guru-guru
selebriti yang juga mengajar. Ini saya jadi promo ngajar saya jadi kurang lebih gitu lah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat konten-konten di Kuiper Video untuk bisa melihat pembelajaran gitu ya, kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ya, itu tadi beberapa masukan, beberapa cerita juga dari Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan LMS. Nah, setelah kita mendengarkan tadi cerita Bapak Ibu terkait dengan fungsi LMS dalam PJJ, hal selanjutnya yang menarik yang coba untuk kita cari tahu selanjutnya adalah apa saja sih potensi-potensi dari PJJ ini yang bisa kita gali lebih dalam. Nah, karena sebenarnya seperti yang sudah kita bahas tadi di awal ya Bapak Ibu, bahwa yang namanya PJJ ini kan seperti a new normal. Jadi mungkin ke depannya PJJ ini kita akan terus lakukan meskipun mungkin pandemi ini akan selesai. Jadi PJJ akan jadi sesuatu yang lazim untuk kita sering lakukan. Nah, oleh karena itu berarti kita bisa menggali beberapa potensi-potensi terkait dengan PJJ ini. Apa saja potensi yang bisa kita gali? Nah, bagi guru sendiri, beberapa potensi tersebut diantaranya adalah yang pertama, PJJ dapat meningkatkan kerjasama antar guru mata pelajaran untuk memetakan proyek dan lini masanya. Nah, kita mungkin sekarang sering melihat ya Bapak Ibu, selama PJJ ini anak-anak kita merasa dibebani tugas yang begitu banyak. Nah, daripada kita sebagai guru itu sendiri-sendiri per mata pelajaran ngasih tugas ke anak, alangkah baiknya justru kita bisa melakukan kerjasama antar guru mata pelajaran untuk membuat satu proyek gitu Bapak Ibu ya. Misalnya gini Bapak Ibu, saya guru ekonomi. Saya mungkin punya proyek misalnya bikin bisnis plan. Nah, untuk bisnis plan ini sebenarnya saya bisa ajak 2 guru lainnya. Misalnya, saya ajak guru mata pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya pengen bisnis plan saya itu adalah bahasanya bahasa Inggris. Oh, berarti di situ nanti ada peran guru bahasa Inggris untuk melihat bagaimana struktur dari bisnis plan secara bahasa. Lalu saya juga bisa ajak guru matematika misalnya. Kenapa guru matematika? Karena di matematika kita belajar tentang laba rugi dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi guru matematika nanti bisa menilai unsur bagaimana siswa memetakan penghitungan unsur laba rugi dan sebagainya. Jadi satu proyek tapi 3 guru. Nah, ini kan kolaboratif sekali. Jadi anak-anak tidak akan merasa bahwa banyak tugas, enggak. Justru ini akan memudahkan kita sebagai guru untuk menilai dan juga akan membuat siswa merasa diringankan beban belajarnya. Kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu potensi yang pertama. Potensi yang kedua adalah bahwa kita bisa memberikan pembelajaran yang sifatnya kontekstual. Seperti yang sekarang ini Bapak Ibu ya, bahwa selama PJJ ini kan isunya itu kan COVID-19. Nah, jadi harapannya mungkin selama PJJ ini kita bisa gali lebih dalam lagi kira-kira apa sih hal-hal yang di pembelajaran kita yang memang relate, yang terkait dengan COVID-19. Dan itu akan sangat kontekstual sekali dengan apa yang dialami oleh siswa. Dan harapannya tentunya siswa akan merasakan bahwa, oh iya ya ternyata ilmu yang saya pelajari dari Bapak Ibu Guru ternyata memang ada kaitannya dengan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Itu adalah potensi yang kedua. Nah, potensi yang ketiga adalah bahwa kita bisa membentuk kelompok sosial untuk siswa. Nah, pembentukan kelompok sosial untuk siswa ini tentunya akan membantu siswa secara psikologis tidak merasa terisolasi di rumah, karena tentunya belajar di rumah itu Bapak Ibu ya mungkin agak membosankan Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita bikin kelompok sosial, maka anak-anak akan tetap bisa berinteraksi meskipun mungkin nggak secara langsung gitu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian potensi yang terakhir adalah kita sebagai guru dapat menggunakan fleksibilitas sebagai kesempatan untuk kita sebagai guru agar kita belajar lebih banyak. Jadi harapannya adalah justru semoga PJJ ini nggak kita anggap sebagai masalah, tapi kita menganggap PJJ ini adalah sebagai kesempatan bagi kita untuk meningkatkan keterampilan kita sebagai guru. Harapannya kedepannya kita bisa lebih mahir lagi mengoperasikan alat-alat teknologi, kemudian kita bisa aware dengan berbagai media-media pembelajaran yang sifatnya online. Nah, tentunya ini sejalan banget ya Bapak Ibu dengan inisiasi dari Kemdikbud terkait dengan keinginan untuk melahirkan guru-guru pembelajar, guru-guru penggerak ya. Nah, tentunya dengan kita terus belajar, terus menggali potensi ini, harapannya kita adalah bagian dari guru-guru tersebut, guru-guru pembelajar, guru-guru yang penggerak gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita adalah bagiannya ya. Oke. Itu adalah potensi yang keempat. Nah, Bapak Ibu, selain bagi guru, ternyata PJJ ini juga punya potensi bagi anak-anak. Jadi anak-anak kita juga bisa menggali potensi-potensi lain. Apa saja potensi tersebut? Nah, yang pertama,
PJJ bisa menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengontrol jadwal belajarnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi Bapak Ibu, bahwa selama PJJ ini kan anak-anak kita tuh nggak punya jadwal yang teratur. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi ini, anak-anak kita bisa kita latih untuk menyusun dan mengontrol jadwal belajarnya secara mandiri. Nah, nggak hanya sekedar menyusun jadwal doang Bapak Ibu, tapi kita juga bisa mengajak anak-anak kita untuk potensi yang kedua, yaitu terkait dengan komitmen. Jadi ini bisa menjadi potensi bagi anak-anak atau menjadi kesempatan bagi siswa untuk belajar mengenai komitmen. Karena apalah artinya sebuah rencana belajar tanpa didasari atau dibuat atau diimplikasikan dengan komitmen yang kuat. Jadi kita bisa latih anak-anak kita untuk yuk komitmen yuk dengan jadwal yang sudah kamu buat. Jadi anak-anak tuh secara mandiri bisa pelan-pelan punya komitmen untuk melaksanakan jadwalnya sendiri. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu terkait dengan potensi yang bisa guru gali dan juga siswa gali juga. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi kurang lebih beberapa hal yang bisa saya share dan kita diskusikan dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kembali ke Mas Eki. Silakan Mas Eki. Baik Pak Victor, terima kasih banyak atas diskusi yang menarik pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu guru sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali untuk bisa mengisi absen dan feedback dari sesi diskusi pada pagi hari ini. Linknya bisa nanti ada di chat, di grup chat ya, Pak Victor, dan bisa disampaikan nanti oleh admin. Baik. Saya persilakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Kami akan berikan kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Ini coba kami lihat lagi di chat room-nya. Ada Ibu Wawa Campin, SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Halo, Ibu Wawa Campin ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Wawa. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak Victor, juga yang Bapak dari Kiper, Pak apa tadi? Pak, saya mau tanya itu tentang Kiper konten itu sudah cukup lama saya aktif menggunakan Kiper konten di setiap tahun ajaran. Dan di sekolah saya itu punya tiga klasifikasi peminatan, ada IPA, ada IPS, dan ada bahasa. Tapi saya perhatikan dari waktu ke waktu di Kiper School belum ada fasilitas itu untuk jurusan bahasa, Pak. Jadi saya ingin tahu itu apa alasannya, dan kalau bisa karena sekolah kami setiap tahun membuka jurusan bahasa, mohon juga kami fasilitasi dari Kiper School kontennya untuk ada mengupload materi-materi yang terkait dengan jurusan bahasa. Demikian saja Pak dari saya, Bu Wawa, SMA 3 Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wawa. Pak Victor ini akan langsung jawab atau kita tampung dulu kali ya? Tampung dulu ya? Ya, tampung dulu ya. Baik. Selanjutnya ada Bapak Cipto dari SMA Takmiriah Surabaya. Pak Cipto, kami persilakan. Iya, terima kasih Mas atas kesempatan yang diberikan pada kami. Jadi pada dasarnya, seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Salim, insya Allah sekolah kami itu sejak tahun 2015, 2016 itu sudah menggunakan Kuiper. Nah kebetulan ada juga teman yang jadi ambasador di Jawa Timur dari SMA Takmiriah. Iya, jelas Pak ya? Suaranya jelas, masuk? Ya, cukup jelas Pak. Jelas Pak. Oh iya. Ya. Jadi sehingga kami guru-guru itu sudah terbiasa untuk menggunakan Kuiper. Nah, setahun yang lalu kami mencanangkan launching digital kelas. Alhamdulillah dengan adanya hampir semua ruang memakai WiFi ketika ada pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah sekolah kita siap untuk melakukan PJJ ini.
Dan sementara memang kami tidak menggunakan satu aplikasi seperti hanya Kuiper saja, melainkan juga memakai aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, ada Zoom, ada Google Classroom, ada Quizzes dan sebagainya. Karena masing-masing aplikasi kami anggap memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, disitulah kami berusaha, ada beberapa pelajaran yang mungkin di satu aplikasi tersedia dalam fasilitas yang cukup besar sehingga dia bisa mengeksplor semua kemampuan dia. Tapi di sisi lain ada aplikasi yang tidak menampung keinginan-keinginan dari Bapak Ibu guru tersebut. Sehingga beberapa aplikasi kami gunakan sesuai dengan masing-masing guru tersebut. Nah, ke depan yang kami harapkan dari Kuiper School ini, terus terang kami berusaha untuk memakai LMS ini. Karena dengan LMS ini, setidak-tidaknya kami bisa memantau pembelajaran, baik pada siswa maupun pada guru, sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi seperti itu yang bisa kami informasikan. Terus terang kemarin juga ada dari pihak Kuiper yang ke sekolah yang insya Allah juga menawarkan tentang LMS itu, ada beberapa masukan-masukan yang kami minta kepada pihak Kuiper untuk bisa menambah konten-konten yang kami butuhkan. Saya kira itu mungkin informasi berkaitan dengan Kuiper. Mudah-mudahan ke depan Kuiper bisa menambah konten-konten yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cipto dari SMA Takmiriah Surabaya. Lalu kita satu lagi termin pertama penanyanya dari Ibu Sinar Monalisa dari SMA Negeri 2 Bali G. Ibu Sinar. Ibu Sinar Monalisa. Halo. Halo Ibu. Halo. Ya. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Iya. Kebetulan saya di sekolah itu mengajar 2 mata pelajaran, yaitu kimia dengan kewirausahaan. Ada video ini buku. Nah, iya. Ini aja. Oh iya. Oke. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Kebetulan saya kan di sekolah itu mengajar 2 mata pelajaran, yaitu kimia dengan kewirausahaan. Jadi selama praktik kimianya memang saya pilih dari YouTube Pak gitu. Cuman untuk yang kewirausahaannya yang masalah kan Pak, karena itu kan tidak materi UN. Jadi kita kadang harus membentuk dari Kikrit kan Pak ya. Nah masalahnya dari Kikrit itu terkadang ada guru yang melihat gitu, jadi tidak sengaja terganti gitu, itu masalahnya. Jadi maunya kalau bisa kan dibuatlah aplikasinya supaya si guru punya otoritas supaya dia tidak terganti-ganti materinya. Kemudian yang kedua Pak, di kelas kami kebetulan di kelas saya pribadi itu seharusnya siswanya itu 36. Tetapi ternyata yang masuk jadi 40 Pak. Jadi gimana cara kami menyaringnya gitu loh Pak. Itu sekian, terima kasih. Baik Ibu Sinar Monalisa, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pak Victor sudah jelas ya tadi ada 3 pertanyaannya. Oh iya Pak Victor, sebelum dijawab saya ingin mengingatkan kembali ya terkait link untuk absen dan feedbacknya Bapak Ibu Guru bisa diketikkan mungkin ya dicatat di bit.ly/feedbackwebinar 19 Mei. Di linknya. Sekali lagi saya ucapkan bit.ly/feedbackwebinar 19 Mei. Ya, mungkin itu nanti akan bisa juga di grup chat. Baik Pak Victor, mangga silakan bisa dijawab. Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan dan juga masukan yang sudah masuk. Yang pertama mungkin yang bisa saya tanggapi yang pertama, pertanyaan dari Bu Wawa Campin, bahwa di sini beliau menyampaikan bahwa sudah menggunakan, sudah di kelasnya itu ada 3 klasifikasi peminatannya, ada IPA, ada IPS, dan juga ada bahasa. Nah, kemudian Bu Wawa bertanya tentang bagaimana dengan jurusan bahasa di Kuiper School. Nah, terkait dengan jurusan bahasa, memang Bu Wawa, secara khusus saya jawab ke Bu Wawa, jadi
untuk saat ini mungkin memang untuk Kuiper sendiri lebih banyak fokusnya untuk ke jurusan IPA dan IPS. Tapi yang jelas saya mengucapkan terima kasih atas masukan dari Bu Wawa. Tentunya masukan ini menjadi aware juga buat kita bahwa ternyata memang dibutuhkan untuk khususnya untuk jurusan bahasa, dan kedepannya harapannya tentunya kita bisa dari Kuiper sendiri bisa memperlengkapi konten-konten tersebut tidak hanya untuk IPA dan IPS tapi juga untuk bahasa. Begitu ya kurang lebih, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menjawab. Kemudian yang kedua terkait dari Pak Cipto tadi. Nah, kalau dari Pak Cipto ini saya tadi nangkapnya lebih banyak ngasih apresiasi dan juga masukan ya dari Pak Cipto. Beliau katakan bahwa sejak tahun 2015 sudah pakai Kuiper School dan di sekolahnya sudah mulai menerapkan digital class. Ini tentunya luar biasa ya, bahwa ternyata secara infrastruktur sekolah yang tempat Pak Cipto ngajar sudah mulai siap ke arah sana. Dan yang saya apresiasi dari Pak Cipto ini adalah bahwa beliau atau di sekolah tidak hanya menggunakan satu aplikasi, tapi juga menggunakan begitu banyak atau berbagai alternatif aplikasi. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi bahan perenungan buat kita semua, bahwa sebenarnya kita mau pakai media apapun pasti ada kelebihan dan kekurangannya, Bapak Ibu ya. Jadi kita mau pakai LMS, kita mau pakai WA group, kita mau pakai apapun itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, berarti di sini dalam hal ini kita perlu mencari tahu kira-kira apa sih model atau bentuk PJJ atau bentuk pembelajaran online yang memang efektif untuk pelajaran yang kita ajarkan gitu. Jadi tentunya dengan kita tidak hanya menggunakan satu model saja, ini bisa mensiasati beberapa kekurangan yang ada di tempat atau di model yang lainnya. Ya, terima kasih untuk Pak Cipto, terima kasih juga untuk masukannya. Tentunya harapan Pak Cipto dan harapan kita semua, konten-konten di Kuiper terus semakin diperbaharui dan terus semakin diperbaharui, kurang lebih gitu ya. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Sinar Monalisa di Bali G. Horas, Bu Sinar Monalisa. Jadi beliau di sana ternyata mengajar 2 mata pelajaran. Ini bisa luar biasa ya Bu Sinar Monalisa. Ini ada materi kimia tapi ngajar juga kewirausahaan. Ini agak unik juga ya. Jadi untuk 2 mata pelajaran yang agak berbeda, kemudian di situ Bu Sinar menyampaikan untuk kimia mungkin nggak ada masalah, tapi untuk kewirausahaan gimana? Nah, sebenarnya untuk kewirausahaan, karena saya mengajar ekonomi ya Bu, jadi sebenarnya topik kewirausahaan itu kan salah satu topik yang ada di ekonomi, jadi mungkin nggak terlalu besar mengambil topiknya yang ada di ekonomi. Tapi kalau yang saya bayangkan sih mungkin ini dari perspektif saya sebagai guru ekonomi, kalau untuk model-model kewirausahaan memang lebih efektif project based learning ya Bapak Bu Monalisa ya. Jadi kita kasih mereka project-project atau prakarya yang bisa mereka lakukan. Kalau untuk PJJ mungkin jatuhnya nggak bisa praktek, mungkin kita bikin badan usaha dan sebagainya, tapi mungkin bisa bikin business plan kali ya. Jadi ada penilaian yang sifatnya sumatif yang nanti kita berikan. Oke. Nah, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Bu Monalisa, pertanyaan kedua terkait dengan Key Create ya. Tadi Bu Monalisa sudah menyampaikan keluhannya terkait bagaimana otoritas guru katanya. Jadi pengen ada otoritas guru supaya bisa mengontrol materinya. Kemudian bagaimana siswa yang ada di LMS itu jadi awalnya 36 malah jadi ada 40. Nah, terkait hal-hal teknis ini bersama kita saat ini juga hadir Ibu Hanani Faiza selaku Content Manager Kuiper. Nah, mungkin Bu Hanani bisa bergabung bersama kita untuk bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan Ibu Sinar Monalisa, karena Bu Hanani ini adalah karena Content Manager akan lebih pas lah ngejawabnya. Silakan Bu Hanani bergabung dengan kita. Oke, terima kasih Pak Victor. Mungkin aku selamat pagi Bapak, selamat siang Bapak Ibu guru semua. Terima kasih sebelumnya sudah join webinar session hari ini. Aku mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu Monalisa ya tadi. Mungkin ini sedikit lebih teknis, tapi untuk dari otoritasnya sendiri dari guru di Q-Create itu sebenarnya Bapak Ibu guru bisa bebas membuat kontennya sendiri, dan itu pun dari soal yang dibuat itu bisa langsung dikasih ke siswanya. Terus untuk menjawab pertanyaan yang tadi ada kelas yang isinya 36 tapi sebenarnya ada 40 siswa, itu mungkin bisa jadi kode kelasnya sendiri itu di-share oleh mungkin siswa ke
siswa di kelas lain, yang dimana memang ketika siswa punya kode kelasnya, dia bisa join kelas tersebut. Cuman di Q-Link, di link Kuiper, itu kita juga ada feature di mana kita bisa menghapus siswa dari kelas tersebut. Kalau Bapak Ibu guru ke bagian di tab sebelah kiri, apakah saya mungkin harus share screen sebentar ya, Pak? Sorry, ini mungkin sedikit teknis, tapi ini adalah bagian tab seperti yang biasanya Bapak Ibu guru lihat. Ini di bagian siswa, misalnya saya mau mencari nama kelasnya atau ini berdasarkan nama siswanya. Terus misalnya di bagian ini kita bisa hapus dari kelasnya di bagian ini. Jadi itu bisa supaya guru bisa mungkin kalau nanti ada siswa yang berpindah kelas dan semacamnya, ini bisa diatur lewat sini. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Mona Lisa. Saya kembalikan lagi ke Pak Victor. Baik, terima kasih Ibu Hanani atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Sinar Mona Lisa. Sudah 3 pertanyaan kita respon. Saya kembalikan kembali ke Mas Eki. Silakan Mas Eki. Ya baik Pak Victor, terima kasih. Luar biasa sekali tadi 3 penanyanya aktif-aktif ya Pak Victor, dan alhamdulillah semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberikan 1 termin lagi Pak Victor untuk 2 penanya. Sebentar, coba saya lihat lagi ya. Untuk Ibu Yusti dari Kalimantan Tengah, Ibu Yusti. Ibu Yusti dari Kalimantan Tengah. Halo? Halo Ibu Yusti. Halo Ibu Yusti. Ibu Yusti, oke baik. Ibu Yusti, mohon maaf karena tidak respon. Kita lanjut ya sebentar, Pak Victor. Ada Ibu Fria dari SMP itu Leles. Ibu enggak? Halo Ibu Fitri. Halo Ibu Fitri Agustin. Ya, lunas SPP. Gini ngetak gitu loh. Ini mulai musik. Beda. Baik, coba. Boleh saya lanjut aja Pak Victor ya. Ini untuk Ibu Siti Hani. Ibu Siti Hani ada mau bertanya Ibu Siti Hani? Ya Ibu Siti Hani? Iya. Iya, ada. Iya, silakan Ibu. Mungkin mau bertanya? Pertanyaannya saya lewat. Silakan dibacakan aja Bu, nggak apa-apa di sini. Iya, begini masalahnya. Ya, saya kan mengajar pendidikan agama Islam. Nah, jadi selama ini kan tidak ada soal tuh di Kuiper. Jadi saya cuma membuat soal sendiri. Jadi harapan saya ke depan kalau bisa ada soal atau materi pendidikan agama Islam untuk SLTA seperti materi-materi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Hani. Baik, ditampung dulu ya Ibu ya. Untuk 1 lagi Pak Victor ya. Sebentar. Ada Ibu Puputea ya. Ibu Pupu.
Iya, Ibu Pupu Mangga, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat untuk tim Kuiper semuanya. Semoga selalu berkah, sehat semuanya segalanya. Amin. Saya terus terang aja belum pernah menggunakan Kuiper dan baru hari ini saya tahu ternyata kontennya luar biasa. Yang saya ingin tanyakan, selama ini saya menggunakan Google Classroom dan semua aplikasi yang ada di G Suite. Yang saya ingin tanyakan adalah kalau di Kuiper itu apa, misalkan kepala sekolah bisa mengawasi, kalau Google G Suite kan kepala sekolah bisa kontrol kelas mana yang tidak ada gurunya gitu. Jadi benar-benar seperti sekolah tapi kelasnya virtual. Jadi kepala sekolah bisa mengontrol kelas mana yang gurunya tidak hadir, tidak memberi materi. Apakah Kuiper juga bisa seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Pupute. Pak Victor, itu tadi termin terakhir dari pertanyaan Bapak Ibu Guru. Mangga, bisa dijawab. Masih di mute, Bapak. Silakan Pak Victor. Saya nggak bisa unmute. Oh, udah. Oke, baik. Baik. Terima kasih untuk Bu Siti dan juga Bu Pupu untuk dua pertanyaannya. Terkait dari pertanyaan Bu Siti, tadi sebenarnya lebih jatuhnya bukan pertanyaan, tapi kayak jadi saran ya, karena beliau mengajar pendidikan agama Islam. Jadi ingin sekali di Kuiper itu nanti akan ada materi-materi atau konten-konten pendidikan agama Islam. Tentunya saran dan masukan dari Ibu Siti kami terima, karena bersama kita juga tadi sudah Bapak Ibu lihat sudah ada content manager Ibu Hanani Faiza, dan tentunya pasti akan ditampung ya, dan kedepannya akan ada perbaikan. Nah, kemudian untuk pertanyaan kelima dari Ibu Pupu, nah terkait dengan tadi di awal cerita katanya belum pernah menggunakan Kuiper School, tapi ternyata setelah digunakan baru melihat manfaatnya ya. Nah, terkait pertanyaannya, terkait hal-hal teknis yang terkait dengan Kuiper School yang tadi Bu Pupu sampaikan. Nah, kembali di sini saya akan mengundang Bu Hanani Faiza untuk bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Pupu. Silakan Bu Hanani. Oke, terima kasih Pak Victor. Untuk menjawab pertanyaan Bu Pupu, sebenarnya di Kuiper School sendiri kita ada beberapa istilah, yaitu perannya si gurunya itu sendiri. Jadi memang ada level admin di mana itu biasanya dipegang oleh PIC sekolah seperti kepala sekolah atau muafakur yang memang tugasnya untuk melihat keaktifan secara keseluruhan dari sekolah tersebut gitu. Jadi bisa banget nih kalau untuk guru-guru dan memang kepala sekolah yang untuk bisa melihat aktivitas nggak cuman guru tapi di siswanya secara keseluruhan, itu bisa dilakukan di Kuiper School. Mungkin seperti itu, Pak Victor. Baik, terima kasih Bu Hanani. Semoga bisa menjawab ya Ibu Pupu atas pertanyaannya tadi. Jadi sudah dua pertanyaan sudah kita respon. Nah, mohon maaf juga di sini sudah ada beberapa di grup chat ini ada beberapa juga pertanyaan yang masuk. Mungkin saya belum bisa mention. Tadi ada beberapa yang saya lihat ada Pak Ahyadi. Beliau meminta supaya tolong dikembangkan model-model pembelajarannya. Terima kasih Pak Ahyadi atas masukannya. Juga ada masukan dari Bu Revina Hadi Nurjana terkait dengan materi PPKN dong di Kuiper. Itu juga tentunya masih menjadi masukan. Jadi berbagai masukan dari Bapak Ibu terkait hal-hal teknis atau yang mungkin konten yang belum ada. Tentunya kita akan terus kembangkan lebih jauh ke depannya. Kurang lebih begitu. Saya kembali ke Mas Eki. Silakan Mas Eki. Baik, terima kasih Pak Victor atas sesi diskusi yang menarik pada pagi hari ini. Baik, itulah tadi Bapak Ibu Guru sekalian telah kita saksikan bersama sesi webinar bersama Kuiper dengan tema topik pembelajaran dari jarak jauh. Terima kasih Pak Victor sekali lagi, Bapak Ibu juga terima kasih banyak. Baik, sebelum menutup closing webinar pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa rangkuman dari hasil diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Yang pertama, LMS diharapkan dapat membantu mempermudah kegiatan belajar mengajar secara online. Yang kedua, tenaga pengajar diharapkan dapat mengimprovisasi teknik mengajar agar murid tidak jenuh dan semangat untuk belajar, contohnya dengan membuat kelompok sosial atau bahkan dengan cara memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, setiap guru diharapkan untuk dapat menyesuaikan dengan pemanfaatan teknologi. Yang keempat, selalu tingkatkan interaksi antara sesama guru dan murid. Dan yang terakhir, masih dijumpai adanya kendala terkait layanan internet di sejumlah sekolah. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum menutup sesi webinar pagi hari ini, mari sekali lagi kita refleksi bersama, kita renungkan bersama,
sebagai guru, apa yang belum saya ketahui tentang PJJ yang baik? Yang kedua, apakah saya memiliki kelemahan dalam mengoperasikan atau memahami teknologi? Jika iya, apa kelemahan tersebut? Dan jika tidak, apa teknologi yang paling mahir saya gunakan? Dan yang terakhir, bagaimana caranya saya dapat terus mengoptimalkan penggunaan teknologi? Baik Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah sesi webinar bersama Kuiper hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam sesi webinar bersama Kuiper. Untuk sertifikat online, sesi webinar hari ini akan kami kirimkan 7 hari setelah feedback form kami terima. Jangan lewatkan sesi webinar selanjutnya dari Kuiper. Sampai jumpa Bapak Ibu guru semuanya. Sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramdhani undur diri. Terima kasih.